Dah, tiga. Oke, hari ini gua peragaan aerobik gua ya. 3, 2, 1, set touch. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. 2, 3, 4, 6, 7, go. 1, 2, 4, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah sehat aku. Sekarang aku dengar kemarin Mas Fadli syuting ya? Iya. Di sebelah. Nggak gua sebutin ya. Ya, di sebelah. Nah, sekarang kan banyak banget ya orang yang menanyakan tuh Mas Fadli. Wah, karena gua hobi olahraga. Pertamanya sih dari hobi olahraga dan gue emang basically-nya emang di dancer ya. Dan gue emang hobi dance dari kecil. Terus tiba-tiba gue tekunin ke instruktur. Terus gue tekunin lagi ke aktor. Nah sebenarnya aktor itu terakhir. Setelah dari dancer ke instruktur ke aktor. Nah setelah itu gue terusin sampai 22 tahun ini gue jadi instruktur. Syuting masih justru. Malam gue dapat tawaran buat layar lebar horor. Salah satu teman ngoling gue buat horor. Insya Allah kalau jadi, insya Allah kalau Allah ridho, di bulan Februari ini gue mulai reading. Bulan Februari ini. Dan kegiatan bulan Februari ini gue reading film horor. Terus saat ini gue juga lagi mempersiapin single lagu. Terus gue juga lagi persiapan bikin lomba nyanyi buat satu Nusantara. Karena bagi yang menang itu akan dikontrak sama label langsung gitu. Kalau dibilang banyak perubahan sih enggak ya, karena kita biasa entertain orang gitu kan, karena hobi aku di entertain. Jadi di saat aku menjadi seorang aktor, menjadi seorang pesenam, kita merubah porsi aja sih sebenarnya sih. Saat gue jadi aktor ya berarti kerjaan gue lagi pas di aktor, gue dapat skenario, gue dapat schedule callingan, gue jadi aktor. Pas gue di masuk sanggar atau gue jadi bintang tamu di suatu tempat, di misalnya gue dapat jadi di TNI atau gue di polisian atau apa, kan gue sering ngajar juga, jadi aman-aman aja sih, bisa gue bagi schedule-nya. Dua-duanya sih lumayan ya kalau misalnya kita jalanin ya, makanya nih gue lagi 3 yang gue jalin, lagi jadi mencoba jadi penyanyi, instruktur gue pertahankan, sama keaktoran gue pertahankan, karena ketiganya ini bersangkutan nih, saling terikat sebenarnya. Mana aja yang duluan hokinya ya gue jalanin. Gue hobinya karena hobi olahraga susah sih ya. Jadi kalau gue nggak olahraga sehari sakit gitu. Jadi gampang kena flu, gampang kena batuk, gampang. Jadi setiap hari gue mesti olahraga walaupun cuma 5-15 menit gue ngegerakin. Senam mayoritas banyak kan ibu-ibu gimana, dan gue dijulukin sama teman-teman penakluk ibu-ibu, padahal penakluknya bukan penakluk untuk mencintai, bukan, karena gue sering ngajarin ibu-ibu gimana menjadi seorang profesional, karena kan mereka butuh sehat. Gue ngajarin tutorialnya gimana cara bodinya menjadi lebih baik, bagus, dan suami tambah sayang. Sebenarnya bukan yang lain-lain juga sih sebenarnya. Mungkin kalau orang-orang yang berpikiran negatif ngeliat cewek, wah gitu kan, oh pasti. Apalagi guru senam ya. Kan ada triknya bro. Gue belajar juga. Jadi instruktur itu gue belajar ngambil sertifikat. Gue udah banyak banget, dari sertifikat PT, yoga, muay thai, aerobik. Jadi gue ngambil banyak sertifikat. Akhirnya gue bikin lagi nih program baru namanya Aerofight, aerobik seni bela diri. Nah ini banyak digemarin para laki-laki dan ibu-ibu juga gitu. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang gue ngajar di TNI, di Kapolda, gue ngajar Aerofight. 22 tahun gue ngajar. 22 tahun. Jadi
Saat syuting off, gue ngajar senam. Saat syuting off, gue ngajar senam. Karena gue juga pernah jadi salah satu karyawan di hotel. Gue jadi personal trainer. Jadi paginya gue kerja, siangnya gue ngajar, malamnya gue syuting sorenya. Atau kalau nggak ada schedule, dari siangnya gue syuting sampai malam. Kayak gitu gue udah pernah lakukan di film, di sinetron stripping gue pernah lakukan. Jadi gue tidur sebulan itu bisa gue hitung, jamnya bisa gue hitung. Senam apa nih? Kalau senam tergantung membernya di tempat studionya. Kan gue cuma datang ngajar, misalnya ada 10 orang atau 50 orang. Ya gue bayarnya per kali datang. Tapi kalau misalnya private beda lagi. Gue datang ke rumah, gue ngajarin. Dia mintanya apa? Misalnya dia minta yoga, atau dia mintanya muay thai, atau dia mintanya pembentukan secara kayak dumbbell, atau apa, dia di rumahnya ada alat-alat fitness, aku bentuk. Banyak. Kalau ngelihat anak gue latih sekarang 2 kali lipat badannya lebih keren dibanding gue. Nah, anak gue pribadi gue tes program gue. Anak pribadi itu sekitar 6 bulan badannya udah keren banget. Ya, cita-cita gue. Sebenarnya gini, kalau senam itu karena gue hobi olahraga dibayar. Prinsip gue gitu. Olahraga sehat dibayar. Dan gue banyak karena gue jiwanya jiwa entertain, gue nge-leaderin orang dan gue belajar jadi leader. Ya akhirnya gue ngerti, oh ini dunia senam seperti ini, oh gue harus mimpin orang seperti ini, oh ya kayak gini. Dan gue ngelatih orang dan menemukan beberapa banyak karakter dari karakter A sampai karakter Z itu dibentuk sama gue, dan gue bisa tahu. Kalau untuk film-film senam di aktor gue belum pernah, tapi kalau jadi malah sebenarnya mempermudah untuk di gerakan bela dirinya sih, karena kan kita udah bisa orang yang mungkin kalau dari modern ke action agak sedikit keserimpet ya, karena hitungan gerakan nggak paham. Tapi kalau gue udah paham banget, udah di luar hitungan gue banget gitu loh. Jadi kalau oke, gerakannya berapa, misalnya 8, 9 atau berapa, terus gesturnya juga kita udah main. Nggak mungkin badan gue kelihatannya kaku gini, tapi kalau untuk udah bermain ya gue boleh lah adu goyang sama perempuan, boleh ya, boleh. Lu mau goyang gimana, hajar aja. Lumayan ya. Ya kalau gue ngajak senam banyak orang bingung juga. Gue sih nyarinya yang private sih sekarang, lebih terarah. Karena gue kalau ngajarin rame-rame kadang-kadang banyak yang nggak fokus ya. Tapi kalau gue ngajarin 2-3 orang, ya gue lebih fokus. Kalau gue ngeliat anak baru yang gue sering nemuin di sanggar-sanggar tuh, gue pernah masuk sanggar atau gue pernah masuk di ngajar di apartemen yang isinya ibu-ibu sosialita semua dan umurnya masih 27 ke atas, paling tua itu 35 tahun paling tua, dan itu seksi semua. Semua teman-teman gue pas gue ngajar sih gila. Apa lu nggak pikiran nggak puyeng di? Oh enggak, gue udah selama gue 22 tahun jadi instruktur, gue nggak pernah mikirin yang kayak gitu-gitu sih. Aman-aman aja gitu. Berdua sama siapa nih? Kalau gue sama yang kemarin yang duaan itu, wah berat bro. Kalau itu berat, gue nggak bisa bercerita karena bingung gue. Apa yang gue jelasin gue bingung dan gue nyerah. Lebih baik sekarang gini, enjoy aja gue sendiri. Adapun ada orang yang sayang sama gue balik sayang. Walaupun dia benci sama gue juga tetap sayang. Karena gue berprinsip jangan pernah ngotorin hati lo, walaupun sebiji jagung lah, gitu loh. Biarin orang mau ngomong apa tentang diri gue, biarin orang mau lihat gue seperti apa. Enjoy aja selagi lo berpikirannya positif, hati lo bersih, insya Allah nggak ada yang mau. Ya gue nggak ngerti deh kalau dia ada rasa suka atau enggak. Gue nggak pernah mikirin hal yang kayak gitu sih, nggak ada. Gue nggak mikirin yang kayak gitu-gitu. Gue cuekin bro, perempuan banyak bro. Gue punya impian, gue pengen jadi aktor dan gue pengen banyak bikin orang sehat. Contohnya gue coba bikin kalau Allah ngizinin, gue mau bikin tempat gym. Di situ gue akan kelola, nggak cuma gymnya doang, ada sanggar senamnya, ada sanggar actingnya, ada ya suatu impian lah. Dan gue ngajak, terus gue bikin kafetaria tentang makanan sehat, itu impian gue sih. Semoga terjadi.